Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para netizen sekalian dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di kesempatan ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita juga berdoa semoga Allah terus berikan kita kesehatan yang prima, kekuatan, kemudian Allah limpahkan kita dengan rezeki yang terus mengalir, penuh keberkahan. Bagi yang memiliki kesulitan, baik itu rumah tangga atau kerjaan dan apapun bentuknya, semoga Allah berikan solusi yang terbaik. Amin. Bagi yang Allah uji dengan sakit dan sebagainya, ujian-ujian yang tidak menyenangkan, semoga Allah angkat semuanya itu dalam kondisi yang secepat dan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membuat tema di konten ini tentang penyakit ain ya. Yang mungkin banyak dari atau di antara kita yang belum memahami penyakit ini, yang sesungguhnya sesuai dengan hadis Rasulullah itu sebagai penyakit yang hak, yang nyata ya. Tapi yang bekerjanya bukan secara zahir, tapi dia masuk dalam kategori penyakit supranatural ya, atau mungkin bisa dikatakan penyakit yang non medis ya. Semoga nanti kita bisa berdialog dengan yang bisa kita undang dari gaib yang diizinkan untuk bisa hadir ke tempat ini. Baik, kita mulai meditasi dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa radaka matubi. Ilahi anta maqsudi wa radaka matubi. Ilahi anta maqsudi wa radaka matubi. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih giok asma, dengan izin beliau Sang Yanu Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan gaib yang sudah muslim. Bantu saya untuk menghadirkan gaib yang sudah muslim, yang memahami tentang penyakit ain yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyakit yang hak. Bantu saya untuk menghadirkan gaib yang memahami, yang sudah muslim, yang memahami tentang penyakit ain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyakit al-haq atau penyakit yang nyata. Ketarik tangan saya dengan izin dia Sang Yang Dicari dari mana? Allah, masuk tuh meter, masuk terus. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron sepenuhnya, sinkron sepenuhnya, sinkron sepenuhnya. Kita suara terbuka, bisa bicara bahasa Indonesia dengan fasih dan gamblang. Sudah sinkron, silakan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelum kita lanjutkan, ini bangsa apa Anda ya? Boleh saya tahu? Boleh saya tahu? Ini bangsa apa? Anda yang dihadirkan kemari, Anda tadi tertarik ya? Iya. Anda sudah muslim? Sudah. Alhamdulillah. Boleh dibacakan syahadatnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan juga, tadi ketika dihadirkan
Posisi Anda di mana ya? Dari mana Anda tadi? Dari Nusantara atau dari luar Nusantara? Dari Kayangan. Dari Kayangan, alhamdulillah. Kayangan berapa ya? Kayangan 7. Kayangan 7. Kalau boleh dijawab, kalau boleh ya, Anda bangsa apa? Ruh atau bangsa apa? Atau bangsa jin? Maaf, saya tidak disebutkan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Untuk panggilan supaya saya manggil lebih sopan, saya panggil apa ya? Saya panggil Syekh, atau saya panggil Mbah, atau saya panggil apa yang lain? Syekh juga boleh. Panggil apa? Syekh ya. Oh, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di majlis ini. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan ya dengan hadirnya Syekh di tempat ini. Baik Syekh, ini ada satu yang kami ingin ketahui, ingin pahami tentang penyakit ain ini ya, yang seperti disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyakit yang hak, yang nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa diterangkan bagaimana proses kerja itu sampai dia menjadi penyakit di tubuh seorang itu. Silakan sih. Iya. Sebenarnya penyakit ain itu bukan hanya terjadi pada manusia saja. Iya. Kepada benda-benda juga bisa. Benda juga bisa. Iya. Tumbuh-tumbuhan gitu bisa. Bisa. Termasuk kendaraan juga bisa. Kalau kendaraan gimana prosesnya sampai terkena gitu? Iya, seandainya itu kendaraan selalu dipuji, bangga pemiliknya, iya, itu bisa mengakibatkan penyakit ain juga. Maksudnya penyakit ainnya kemana? Ke pemiliknya atau ke benda itu tersebut? Ke benda itu? Iya. Bentuk rusaknya, bentuk penyakitnya apa itu? Ya bisa jadi tabrakan, bisa jadi seperti itu ya? Iya. Ini luar biasa sekali ya. Selama ini kami tahu kan penyakit itu yang menimpa orang yang dituju, yaitu manusia ya, baik dipuji dan atau tidak disukai gitu, seperti itu biasanya ya. Iya. Tapi termasuk benda juga ya? Iya. Termasuk tumbuhan, hewan juga ya? Iya. Kalau gitu. pujian itu tidak disebut dengan nama Allah. Jadi seharusnya kalau kita memuji itu dengan pujian, sebutan nama Allah dulu. Ya, ya misalnya Masya Allah gitu ya. Iya. Oh seperti itu. Iya. Itu nanti akan terbebas dari penyakit ain itu ya? Iya. Makanya tuh lebih sering ke anak-anak itu. Kenapa lebih sering ke anak-anak itu, Syekh? Anak-anak itu kan lebih sering dipuji, disanjung. Oh seperti itu ya? Iya. Kalau seperti ada tokoh-tokoh ulama ya, katakan misalnya, kan juga sering dipuji, qori, baca Quran, suaranya enak gitu. Itu kena nggak seperti itu? Bisa kena. Bisa kena ya? Kalau sanjungan itu tidak sesuai dengan sebutan Allah. Oh seperti itu. Bentuk penyakitnya apa itu Syekh? Macam-macam. Iya. Ya, apa misal contohnya? Panas, demam gitu atau apa? Iya, bisa jadi. Jadi ketika kita memuji tanpa menyebut nama Allah, ya, atau kita mungkin tidak suka ya dengan orang itu, tidak kena Allah ya, maka itu akan kena kepada orang itu.
Iya. Hanya penyakitnya, bentuk penyakitnya kita nggak tahu apa yang Allah berikan gitu ya. Iya. Itu Sebenarnya itu termasuk ya teguran juga, teguran kepada agar jangan terlalu menyanjung, memuji. oh seperti itu. Iya, sekalipun kita memuji harus menyertakan nama Allah ya. Iya. Iya. Apapun berarti. Iya. Apapun. Kalau bentuk makhluk lain seperti tumbuhan, binatang itu berarti bisa sakit ya? Bisa. Nah, itu kekuatan penyakitnya itu seberapa kuat itu ya, Syekh? Ya, kekuatan di sanjungan itu juga. Misalnya sampai dia ya lebih dari demam ya, sampai dia tidak bisa keluar hanya di tempat tidur gitu, atau memang Ya beda-beda. beda-beda ya? Ada yang ringan sampai berat. Oh seperti itu. Termasuk lama gitu bekerjanya penyakit itu? Biasanya sih tergantung dari sanjungan itu. Iya. Kalau menjanjungnya itu hanya sekedar, ya nggak lama. Nggak lama ya, sembuh Iya. lagi ya, seperti itu. Oh, dan ini kan berarti bagian dari penyakit non medis ya, Iya. supranatural ya. Iya. Berarti emang betul kalau banyak orang tidak tahu ya tentang penyakit ini, Nggak sadar. nggak sadar. Jadi kalau apapun yang kita puji dari selain Allah ya, berarti harus menyertakan nama Allah gitu. Iya. Iya. Yeah. Dalam ilmu medis ini ada nggak kategori penyakitnya, misalnya kalau dia demam, kalau dia kena apa gitu lantaran penyakit ain ini? Ya, hanya dokter-dokter tertentu. Kalau yang memahamin agama ya tahu. Tahu ya. Iya. Ini apa namanya? Diobatinya dengan apa itu? Berarti ini bukan saja secara langsung ya, baik dengan foto ya. Iya. Sekarang kan zaman medsos ini ya, Syekh ya, dimana orang bisa aja mengupload fotonya, gambarnya di media sosial itu juga kena ya? Bisa. Bisa ya. Iya, kadang-kadang kita mungkin dengan alasan menyimpan foto di Facebook, di apa gitu ya, akhirnya orang pada lihat, bisa kan ya dipuji, bisa juga orang tidak suka, membenci gitu. Iya. Itu kena juga ya. Iya. Dan penyakitnya itu bermacam-macam. Macam-macam ya. Iya. Yang sering itu apa, Syekh? Ya, kalau untuk anak-anak biasanya semacam penyakit medis ya. Iya. Kayak demam, kayak yang tadinya bisa gemuk, taunya sakit. Gitu. Orang nafsu makan gitu Iya, ya. kurus. Oh, seperti itu. Iya. Ya. Untuk pencegahannya itu apa itu, Syekh? Ada nggak? Ya, itu tidak ada pencegahannya. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ketika orang ya, dia juga mungkin tidak sadar kalau kena penyakit ain ya. Iya. Nah, jadi mungkin dia pusing, dia mungkin demam, Iya. atau seperti suasana itu hampa gitu ya, Iya. sepi gitu. Itu juga bisa jadi penyakit ain ya. Iya. Jadi dalam kondisi itu kita hanya menunggu ya, artinya menunggu Iya. sembuh gitu, sembuh Iya. dengan izin Allah. Iya. Luar biasa. Memang biasanya untuk anak-anak ya, yang biasa dipuji ya. Iya. Berarti bisa jadi ketika kita memuji binatang-binatang juga bisa kena ya kalau Bisa. Oh, iya. Oh begitu.
Tapi dengan syarat harus menyebut nama Allah. Ustaz. Iya. Wajibnya. Termasuk orang tua ya. Orang tua juga ketika memuji anak-anaknya gitu kan. Ini kalau tidak menyatakan nama Allah berarti dia akan kena ya. Akan kena. Ya masalahnya sekarang kadang-kadang orang terlalu cepat ya ketika memuji, melihat sesuatu yang indah baik anaknya, saudaranya. Kadang kepintarannya dia sanjung-sanjung. Iya. Itu ada juga bentuknya nanti kalau ada tegurannya. Jadi beda lagi ya. Iya. Sebenarnya itu sekedar menegur. Segera menegur ya. Iya. Tapi dengan penyakit ya. Iya. Apakah penyakit ini, penyakit lain dikategorikan penyakit berbahaya enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, penyakit ringan ya? Hanya bentuk teguran lah. Iya. Mungkin bagi sebagian orang ya. Tapi kalau sanjungannya itu udah sangat berlebihan, itu biasanya sampai parah. Parah ya? Oh gitu. Iya. Ini kalau orang di dunia kerja mungkin bisa jadi akan mengganggu ya. Iya. Iya. Efektifan dia kerja ya. Tidak fit misalnya kayak gitu ya. Badan tidak enak. Seperti itu. Kadang-kadang kita kan selalu beranggapan ya, sebagian orang mungkin ini kena cuaca, kena apa ya gitu kan. Tapi bisa jadi kita nggak tahu ada orang muji ya. Iya. Sekalipun yang muji itu kita nggak tahu, bisa kena kita. Bisa. Oh gitu. Misalnya ada teman saya di mana gitu kan, dia tiba-tiba lihat foto saya dipuji misalnya gitu. Saya tidak tahu, bisa kena saya ya? Bisa. Oh gitu. Berarti kalau yang muji banyak, kita banyak dong. Ya kayak artis gitu kan ya. Ya misalnya gitu ya. Banyak pujian dari mana-mana. La haula wa quwwata billah. Ya. Ini luar biasa. Makanya bagi kita yang dipuji ya, kita harus mencegahnya ya dengan zikir, menyebut nama Allah. Nama Allah ya. Untuk itu salah satu penangkalnya sebenarnya. Zikir itu ya, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah kalau kita dipuji. Iya. Oh begitu. Ya berarti emang kalau Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir, memang salah satu tujuan untuk itu ya. Iya. Sebagai tameng kita dari segala bahaya penyakit ya. Oh seperti itu. Jangan kita merasa dipuji terus bangga. Iya. Karena pujian itu kan mutlak milik Allah. Itu ya. Seperti surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji hanya milik Allah gitu ya. Ya, itu ya sebetulnya ya. Itu sebenarnya. Jadi kita yang dipuji langsung kita harus sebut nama Allah. Iya. Luar biasa ini. Kadang manusia lupa diri ya. Iya. Merasa dirinya. Itu bukan termasuk sombong ya. Kalau yang dipuji, iya ada termasuk bangga. Kita harus, kalau dipuji ya kita harus segera sebut nama Allah. Iya, seperti itu ya. Atau mungkin istighfar seperti itu ya. Iya. Ya seperti itu ya. Oh. Ya itu mungkin secara global yang kami ingin ketahui ya Syekh. Jadi ya semoga ini tadi dikatakan sebagai peringatan ya, untuk kita, agar kita dalam kondisi apapun ya berzikir kepada Allah. Iya. Selain memerintah Allah, tapi juga sebagai penangkal ya dari hal-hal yang kita nggak tahu ya Syekh ya. Iya. Oh gitu. Mungkin sebelum kita berpisah ada pesan-pesan Syekh kepada kita semua. Selalu dan selalu harus selalu berzikir. Iya, insyaallah, amin ya Allah. Dalam keadaan apapun. Iya, insyaallah. Iya. Itu aja Syekh. Iya. Iya. Oke,
Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran di tempat ini, semoga membawa keberkahan ya Syekh. Mohon maaf atas segala kekurangan ucapan dan tingkah laku kami ya. Silakan untuk bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah para netizen sekalian, tadi kita sudah berdialog dengan salah satu narasumber dari Goib yang tidak mau disebut namanya, bangsanya juga tidak mau ya. Mudah-mudahan ya dialog ini membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin.